Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh penjuru negeri yang kita cintai ini, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam forum kajian strategis dan advokasi FKSA, Advokat Tokoh Ulama Habaib Nasional. Yang pada kesempatan hari ini, malam ini kita akan mengangkat tema krusial, yakni kita mengangkat tema tolak cawe-cawe Jokowi, tolak narasi politik identitas, kembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ada di sebelah kanan saya Bang Ihsanuddin Nursi. Tidak perlu saya kenalkan lagi, beliau sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya ada Bang Refli Harun, sudah pasti juga familiar dengan pengantarnya, jumpa lagi ya. Dan kemudian ada juga Bung Muhammad Ishak, di sebelah kiri saya juga ada Ustadz Irfan Syofullah. Nanti akan menyusul Habib Muhammad yang sedang dalam perjalanan, dan juga nanti kita akan dibersamai oleh Profesor Dr. Amin Rais yang kebetulan memang beliau sudah menyiapkan satu video pengantar opening speech, karena kalau pakai Zoom kita kesulitan, nanti ada masalah jaringan dan yang lainnya begitu. Malam ini kenapa kita mengambil tema ini? Pengantarnya kira-kira demikian. Jadi dahulu kala, sejak Republik ini belum merdeka, pasti kita tahu tidak ada cawe-cawe Jokowi dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Nyatanya negeri ini bisa merdeka begitu. Pada proses politik pergantian kepemimpinan nasional pada era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa SBY, itu juga tidak pernah ada cawe-cawe Jokowi di sana. Nyatanya bangsa kita baik-baik saja, dalam pengertian bisa sampai menapaki hari ini kita melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dari para pendahulu bangsa kita. Karena itu menjadi sangat relevan kita mempersoalkan statement Saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang pada kira-kira beberapa hari yang lalu di hadapan sejumlah media, pimpinan media di Istana Negara, menyatakan dua hal yang krusial yang tentu kita akan kritisi pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, menyatakan akan cawe-cawe dalam proses politik Pilpres 2024. Yang kedua, bahkan menyatakan tidak akan netral. Nah, ini sudah memantik kontra, bukan pro ya, banyak yang kontra terhadap statement Saudara Joko Widodo ini. Misalnya Denny Indrayana dari Australia langsung mengirimkan surat terbuka agar DPR melakukan proses pemakzulan terhadap Saudara Joko Widodo. Kemudian tadi juga kita mendengar ada informasi dan sudah diberitakan juga di berbagai media, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia lintas provinsi juga menyampaikan aspirasi yang sama, yakni meminta agar DPR mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan adanya pelanggaran konstitusi oleh Presiden, yakni adanya pelanggaran sumpah jabatan Presiden, karena menurut kami Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, cawe-cawe Jokowi dan statement Jokowi tidak akan netral ini adalah bentuk ketidakadilan atau sikap perilaku tidak adil dalam proses pemilu yang tentu saja bertentangan dengan sumpah jabatan seorang presiden yang akan menyelenggarakan pemerintahan ini dengan seadil-adilnya. Bahkan juga disinggung ketentuan mengenai TAP MPR Romawi 6 tahun 2001 tentang etika jabatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar presiden mundur dari jabatannya. Nah, kita ingin kaji lebih jauh persoalan cawe-cawe Jokowi ini dari perspektif hukum ketatanegaraan, juga perspektif ekonomi, juga nanti ada perspektif kebangsaan dari Profesor Dr. Amin Rais. Kenapa demikian? Karena kita justru menginginkan Jokowi cawe-cawe dalam hal yang memang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah di bidang ekonomi yang tentu saja nanti akan ada gambarannya. Apakah ekonomi Indonesia dalam kondisi baik-baik saja atau tidak?
Baik, untuk menyingkat waktu, pertama saya minta kepada Ustadz Irwan Saifullah memberikan sambutan singkat saja Ustadz ya, pengantar selaku pembina Forum Kajian Strategis dan Advokasi untuk memberikan sambutannya. Kepada Ustadz Irwan Saifullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah kepada Profesor Dr. Refli Harun, demikian juga Dr. Ihsanuddin Norsih. Mudah-mudahan sehat, berkah, dan ya umurnya berkah juga untuk perjuangan ya. Demikian juga bicara yang lain insya Allah akan hadir Habib Muhammad bin Husin Al-Atas, demikian juga Bang Edi, demikian juga dan yang lain. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT hadir, dan forum kita ini betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar untuk tegaknya keadilan dan kesejahteraan negeri kita. Amin. Yang pertama kami sampaikan bahwa forum ini tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan ya keadilan dan juga hak-hak terpenuhi bagi rakyat yang ada di negeri ini. Sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu pentingnya pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sanah. Ya. Sehari dipimpin oleh seorang imam atau khalifah atau pemimpin yang adil, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah. Ya, jadi setiap tahun ini ada bulan Ramadan, dan setiap Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Maka pemimpin yang adil itu pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Hadis riwayat ya Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Imam At-Tabrani. Nah, oleh karena itu kita mendapati negeri kita, seandainya Pak Jokowi ini betul-betul sangat adil dan jujur di negeri kita ini, sangat luar biasa, saudara. Ya, kalau Pak Jokowi tiba-tiba bilang, wahai rakyatku ya, 11.000 triliun yang ada di kantong saya sekarang juga akan saya keluarkan. Ya Allah, mantap tidak saudara? Mantap ya. Demikian juga saudara sekalian, ya 349 triliun akan saya kejar, dan seluruh yang terduga melakukan korupsi dan money laundering maka akan saya ambil semuanya hartanya. Subhanallah. Apalagi beberapa catatan data yang saya lihat di beberapa pengamat, salah satunya adalah Ustadz Muhammad Ishaq, dia mengatakan Pak Jokowi ini berjanji untuk membuka lahan pertanian itu 1 juta hektar. Ya, dan sekarang diperkirakan bahwa jumlah impor sampai Desember 2023 dibutuhkan sekitar 2 juta ton. Nah, kalau dibuka 1 juta hektar itu ternyata menghasilkan 5 juta ton. Berarti bisa surplus 3 juta ton dan tidak perlu impor lagi. Biayanya berapa? Kata beliau, ternyata biayanya kurang lebih adalah antara 15 sampai 20 triliun. Kalau 5 juta ton kali 8.000 saja yang paling murah, maka hasilnya adalah 40 triliun. Berarti kita ini untung 20 triliun. Subhanallah. Ini kalau Pak Jokowi cawe-cawe dan dia sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, maka negara ini akan adil dan makmur. Sebaliknya, kita bisa melihat keadaan sekarang, banyak para pemimpin nasional, banyak para sesepuh di negeri ini yang sangat khawatir dengan cawe-cawenya Pak Jokowi yang penuh dengan ketidakjujuran ataupun merugikan ataupun menindas, bahkan mendolimi rakyat ini. Ya, bagaimana ketika ya Bapak mantan Presiden kita SBY mengatakan kalau Pak Muldoko ini melakukan pencopetan, ya Demokrat atau juga perpanjangan, kalau kita lihat masa dari KPK ini sangat memungkinkan akan terjadi potensi chaos. Demikian juga Pak JK mengatakan kalau
Pilpres ini mundur akan terjadi potensi chaos ya. Dan yang lebih menarik kali ini juga hadir ya Bang Refli Harun ya. Dia juga membuat polling ini Bang Ahmad ya. Dengan cuitan dari Bang Denny Indrayana, dia membuat polling, saya lihat ketika 3.000 ya. Apakah Anda setuju dengan usulan Denny Indrayana ya agar DPR melakukan melakukan ya impeachment yang kemudian bisa melahirkan pemakzulan. Ternyata polling dari Bang Refli Harun ini 95% mendukung Denny Indrayana, 5% yang dia tidak setuju. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga rakyat ini merasakan bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa dia ini membela atau menguntungkan oligarki dibanding rakyat. Cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa ada proyek-proyek besar yang akan menguntungkan para pejabat dan oligarki yang akan dibela oleh Pak Jokowi. Demikian juga cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi ketakutan yang sangat besar bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang mendolimi rakyat ini kelak dia takut untuk diadili oleh presiden berikutnya. Demikian barangkali sambutan saya Bang Ahmad Faziluddin. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah atas kehadiran seluruh pembicara pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada konfirmasi yang tersembunyi dari cawe-cawenya Pak Jokowi. Di antaranya saya menyimak di RH Channel, Bang Refli ini setidaknya menyampaikan 4 hal, ya, apa yang melatar belakangi cawe-cawenya Jokowi, dan 4 hal itu mengkonfirmasi adanya ketakutan Jokowi. Ya, masalah kejahatan HAM di era Jokowi akan diungkap, ya kan. Kemudian juga masalah terah politik dia dan hal yang lainnya yang mungkin bisa disimak lagi di RH Channel. Tapi yang paling penting untuk kita bahas malam hari ini adalah bagaimana sebenarnya cawe-cawe yang tepat seorang presiden untuk bangsa dan negaranya dalam perspektif ekonomi. Nanti itu akan disampaikan oleh Bang Ihsanuddin Nursi. Yang kedua, bagaimana nanti Bang Refli dulu ya, bagaimana sebenarnya ya dampak secara ketatanegaraan tentang cawe-cawenya seorang presiden yang padahal tidak ada satupun mandat atau kewenangan presiden di dalam konstitusi untuk terlibat dalam proses politik pemilu ini ya, Pilpres. Kita tahu yang punya kewenangan untuk cawe-cawe untuk mendaftarkan sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 adalah partai politik. Kalau ketua parpol cawe-cawe itu wajar. Dan kemudian nanti ada Bung Ishak mencoba memaparkan sebenarnya kalau ekonomi kita dikelola dengan baik dalam perspektif Islam, yang dimana sumber daya alam itu menjadi sumber utama pendapatan dalam sistem Islam. Existing SDA kita itu ada berapa ribu triliun sih? Kalau ternyata dari pajak saja kita paling banter 1 tahun 3.000 triliunan. Nah, kalau dengan perspektif Islam begitu, berapa ribu triliun ini negara kita punya duit per tahun untuk membiayai APBN. Baik, untuk menyingkat waktu kita dengar dulu opening speech dari Pak Amin Rais dari tayangan video. Tapi saya akan bacakan bahwa nanti di akhir akan ada pembacaan pernyataan bersama yang disetujui oleh sejumlah tokoh nasional. Saya akan sebutkan di antaranya saja, misalnya Kiai Toha Yusuf Zakaria LC, beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Kemudian ada dari Madura Kiai Haji Toha Kholili. Kemudian ada juga dari Mega Bintang Solo Pak Mudrik Setiawan Malkan Sangidu. Ada juga Dr. Muhammad Taufik SMH dari Solo. Kemudian ada 3 profesor juga yang menyetujui pernyataan, nanti akan kita bacakan rekomendasinya, yakni Profesor Dr. Suteki SHMH, kemudian Profesor Insinyur Dr. Daniel Muhammad Rosyid, kemudian ada Profesor Insinyur Widi Agus Pratikto, dan kemudian ada juga Bang Rizal Fadila, Dr. Abdul Hai Ramadan, Profesor Dr. Antoni Budiawan, Bang Marwan atau Dr. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Research Study atau IRES, dan yang lain-lainnya. Baik, untuk menyingkat waktu, mohon kepada operator untuk menayangkan opening speech dari Pak Amin Rais. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, dalam TOR atau Terms of Reference seminar viral kali ini, pada butir nomor 5 disebutkan, saya kutip, jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat Indonesia didiamkan. Sebab jika dibiarkan, pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi. Nah, kezaliman rezim Jokowi memang mengejawantah pada berbagai kehidupan nasional. Sekedar contoh, membelah bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa sendiri. Padahal kemungkinan ini sudah diingatkan oleh Bung Karno. Pilar-pilar demokrasi dirobohkan secara sistematik. DPR, DPD, MPR berhasil dikooptasi nyaris sempurna. Bahkan TNI dan Polri yang seharusnya mengambil sikap netral dan berada di atas semua kelompok dan golongan, dijadikan instrumen politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan yang zalim. Namun, insya Allah ambisi Jokowi untuk menguasai kedua lembaga pertahanan dan lembaga keamanan nasional ini akan mengalami kegagalan. Bung Karno dan Pak Harto pernah mencoba melakukannya, tetapi menjumpai fiasko, kegagalan total. Apalagi Jokowi yang ukuran kepemimpinannya jauh lebih kecil dibandingkan Pak Harto maupun Bung Karno. Jadi Jokowi sesungguhnya sedang menggantang asap. Nah, tipu-tipu Jokowi bahwa dia akan tetap cawe-cawe memenangkan jagoannya agar menang dalam Pilpres yang akan datang, katanya demi negara dan kelangsungan pembangunan. Saya yakin tipu-tipu ini tidak lagi bisa mengecoh rakyat kita yang semakin cerdas dan sudah melek politik. Memang dalam batas tertentu, dalam negeri Jokowi dengan segala politik teatrikal, mungkin politik ketoprakan itu lumayan berhasil. Jadi sebagian rakyat cukup banyak yang pikat sehingga tertarik pada model kepemimpinan Jokowi. Tapi kalau untuk luar negeri memang gagal total. Jadi cukup bodoh ketika Jokowi mewakili Indonesia terbang ke Ukraina, kemudian ke Moskow, menemui dua tokoh yang sedang bertarung itu, kemudian hasilnya kan nihil. Jadi tidak bisa mengukur political leverage dari kita punya ukuran di dalam politik global itu. Nah, saudara-saudaraku, 3 tahun terakhir ini Jokowi nampak makin lucu dan seperti kehilangan kecerdasan. Jadi mungkin sekali yang mengelilingi ini, si Jokowi ini, itu memang orang-orang yang sesungguhnya tidak kompeten. Pak Jokowi sendiri sesungguhnya kurang kompeten. Bahkan saya pernah mengatakan from the day one, Mr. Jokowi has been carrying a portfolio of incompetence. Incompetence dalam arti memang tidak kompeten. Jadi hari pertama jadi presiden sesungguhnya sudah memikul portofolio ketidakmampuan itu dan memang akhirnya terbukti. Nah, saudara-saudaraku, karena itu saya ingin secara singkat saja menyoroti ini dari kitab suci. Tentu saya yang paling tahu Al-Quran. Sementara kitab Injil mungkin ada persamaan banyak. Tetapi dari Al-Quran sendiri itu memang ayat yang menyangkut kezaliman itu ada 160 lebih. Padahal jumlah surat Al-Quran cuma 114.
Jadi kalau dibagi rata-rata katakanlah satu ayat yang panjang maupun yang pendek itu mengandung 4 peringatan dari Allah kepada mereka yang zalim. Ya, mereka harus digusur, mereka harus ditumbangkan. Sampai-sampai ada sebuah hadis terkenal yang mengatakan afdhalul jihad kalimatul adl inda sultanin jair. Semulia-mulia jihad itu berani mengatakan yang benar, yang adil di depan penguasa yang jair, yang zalim. Nah, singkat kata, ini sudah tinggi masanya, maka kita buka 111 surat At-Taubah, itu jelas sekali bahwa Allah telah melakukan jual beli dengan manusia mukmin. Ya. Jadi dalam ayat 111 At-Taubah itu dikatakan secara sangat jelas, ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ternyata perintah kewajiban jihad itu diwajibkan dalam Taurat untuk Nabi Musa dan kaumnya, dalam kitab Injil untuk Isa dan kaumnya, dan dalam Quran itu untuk Nabi Muhammad dan kita semua sebagai pengikut Nabi SAW. Nah, jadi yang penting saya kira ini sudah sangat zalim keadaan. Ya. Kemudian jelas sekali di dalam diri kehidupan Jokowi itu saya kira ada unsur-unsur kuat dari Islamofobia. Jadi Jokowi basically he is a secularist. Dia sesungguhnya seorang sekularis, tidak ramah dan sedikit benci pada agama. Dan kita diperingatkan oleh Allah, ya, qad badadil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi orang yang benci kepada agama itu, kepada kebenaran, kepada tauhid, itu memang kadang-kadang muncul dari mulutnya. Kebencian itu terkuak, tetapi yang dalam dadanya itu akbar, lebih besar lagi. Sehingga diingatkan oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati. Jadi marilah kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita. Kita tidak punya kerjasama resmi ya, dari kegiatan politik itu. Tapi saya kira umat Islam Indonesia itu ada kesadaran, tidak semuanya tapi cukup banyak punya kesadaran bahwa waktunya mungkin memang sudah sangat sempit. Kita menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat luar biasa ngawurnya karena cawe-cawe demi negara dan sebagainya, sementara sesungguhnya ya demi keselamatan dirinya, demi oligark yang mungkin dijunjungnya itu, ya, karena sudah jelas sekali bahwa pemerintah ini yang mendirikan adalah kaum oligark, ya, di semua bidang itu dikuasai oleh mereka, apakah pertambangan, kehutanan, pertanian, perbankan, dan apapun. Jadi inilah saatnya kita kibarkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya juga hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau plot atau senario dia itu jadi, maka Indonesia barangkali tinggal kenangan karena akan diambil alih oleh China.
saya bisa membahas masalah ini ya, tentang politik Cina yang akan mengambil Indonesia itu secara terperinci, mungkin di tempat dan forum yang lain. Saat itu dulu, insya Allah Tuhan bersama kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamal muhsinin. Adapun Allah selalu akan beserta orang-orang yang bermujahadah, berjuang, berjihad di jalannya. Saya kira begitu dulu, mudah-mudahan kita tetap diberi rahmat, diberi hidayah, diberi guidance dari yang maha sempurna itu, sehingga langkah-langkah kita akan terbimbing, akan produktif, dan semuanya itu tentu untuk agama kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan untuk kemanusiaan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian opening speech dari Profesor Dr. Amin Rais yang alhamdulillah beliau bisa kami hubungi dan juga bisa memberikan opening speech-nya, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa menghadirkan beliau secara langsung di Jakarta dalam agenda yang lebih besar daripada kesempatan malam hari ini, begitu. Selanjutnya langsung saja pemaparan dari Bang Refli Harun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya dan pemirsa sekalian, termasuk RH Channel, keren jadas. Jumpa lagi. Ada dua hal yang mengemuka akhir-akhir ini, yaitu soal cawe-cawe yang dikeluarkan dari mulut Presiden Jokowi, dan yang kedua adalah soal usulan impeachment dari Profesor Denny Indrayana, PhD. Saya ingin membahas dua hal tersebut. Ya. Pertama soal cawe-cawe, dan kedua soal pemakzulan. Biar kita punya kerangka konstitusionalnya, ya. Jadi constitutional frameworknya kita ada nantinya. Instead of marah-marah. Soal cawe-cawe ini saya mengatakan begini. Kalau cawe-cawe pastilah bukan seorang presiden. Karena cawe-cawe itu makna leksikalnya adalah turut membantu, ikut-ikutan, intervensi dan lain sebagainya. Sebagai primus inter pares dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden nggak mungkin cawe-cawe. Presiden itu leader, dia leading. Dan dia punya tugas umum pemerintahan sebagai chief executive. Karena itu dia tidak boleh dan tidak bisa cawe-cawe harusnya. Dalam konteks pemilu, kita harus pahami ya, ada beberapa pasal dalam konstitusi yang kita harus ketengahkan. Yang saya katakan kemudian presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi dia punya tugas umum pemerintahan yang itu bekerja terus-menerus tanpa harus terkait dengan kompetisi politik. Pertama adalah pasal tentang bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengalaman Orde Baru, pemilu itu tidak jurdil, tidak jujur dan adil. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasanya berpihak. Salah satu indikatornya adalah lembaga pemilihan umum itu berada di bawah Departemen Dalam Negeri waktu itu. Karena itu reformasi melakukan sebuah koreksi dengan memunculkan lembaga yang independen. Dan itu dimuat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap dan mandiri. Artinya ini menggunakan kaidah pembagian tugas negara-negara modern. Jadi kalau tugas klasik itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif.
Tapi itu tidak cukup karena begitu kompleksnya urusan pemerintahan. Dan kedua, ada soal intervensi dan independensi. Sehingga dalam konteks berpemilu, itu dihadirkan lembaga yang memang khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi selain diharapkan ekspertisnya, spesialisasinya, tapi juga dijamin independensinya. Karena itulah soal menyelenggarakan pemilu itu sudah keluar dari tugas atau kewajiban seorang kepala pemerintahan. Kalau dulu ketika LPU di bawah Depdagri, maka pemilu itu diselenggarakan oleh pemerintah. Sekarang diselenggarakan oleh pemilihan umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat itu bukan dari peraturan biasa, tapi peraturan yang tertinggi, the supreme law of the land, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita bicara kadar legitimasinya sama dengan kewenangan seorang presiden yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Jangan lihat personilnya ya, lihat kalau lihat personilnya kita mules, tapi kalau lihat kelembagaannya itu maksudnya baik. Kalau personilnya suka timbul, Mas. Nah, yang kedua ada pasal yang terkait dengan tugas umum pemerintahan, yaitu presiden itu adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Maksudnya apa? Seluruh urusan pemerintahan di Republik ini adalah urusan presiden, kecuali, selalu ada ya kecualinya. Nah, dalam konteks pemilu, itu saya ibaratkan, saya ibaratkan semacam pengelola stadion. Seorang pengelola stadion itu mau ada pertandingan sepak bola, tidak ada pertandingan sepak bola, harus memastikan bahwa stadionnya ready. Ya, stadionnya rumputnya mulus, kursi-kursinya baik dan lain sebagainya. Karena dia diberi mandat sebagai pengelola. Pemilik stadionnya siapa? Rakyat Indonesia sebagai pemilik stadionnya. Lalu pemilu diibaratkan apa? Pertandingannya itu sendiri. Pertandingan sepak bola, ada 2 tim di sana yang bertanding, itu peserta pemilu ibaratnya. Lalu wasitnya yang di tengah lapangan ibaratnya itu adalah KPU. Kemudian hakim garisnya itu ibaratnya Bawaslu. Jadi dalam konteks ini nggak ada urusan pengelola stadion untuk menentukan hasil pertandingan cawe-cawe, ya kan? Pengelola stadion hanya untuk memastikan bahwa AC-nya hidup, ya kan? Kursinya benar. Artinya sebagai pengelola dia harus memastikan situasi kondusif bagi pertandingan tersebut. Nah, itulah yang saya katakan sebagai tugas umum pemerintahan yang melekat pada diri Presiden Jokowi. Jadi, most of the time, kapanpun, ya Presiden Jokowi harus memastikan negara ini aman dan tertib, termasuk di kala pemilu. Tapi pemilunya sendiri dia tidak boleh cawe-cawe. Tidak boleh menentukan berapa skor pertandingan. Bagaimana kalau misalnya wasitnya main? Bukan urusan dia, tapi urusan Komisi Disiplin, yaitu DKPP dalam konteks berpemilu kita, ya kan? Bagaimana kalau hakim garisnya main? Ya, ada Komisi Disiplin, yaitu DKPP. Nah, itulah aturan mainnya agar presiden tahu bahwa tidak layak dia mengatakan dirinya cawe-cawe. Karena saya mengatakan kalau dia mengatakan dirinya cawe-cawe itu dia menghina dirinya sendiri. Dia mendegradasi kewenangan kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar menjadi sekedar orang yang main belakang, main samping. Cawe-cawe itu kan tidak pernah di depan. Cawe-cawe itu ada orang yang bekerja sebagai the main actornya, ya kan? The main actornya, tetapi dia ya bantu-bantu senggol-senggol, ya kan? Angkat-angkat dan lain sebagainya. Itu pengertian cawe-cawe itu, ikut membantu. Padahal presiden dalam konteks bernegara bukan ikut membantu, dia primus inter pares. Tetapi dalam konteks berpemilu, dia menyiapkan situasi yang kondusif, tidak dalam konteks pertandingan, tapi dalam konteks tugas umum pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Jadi itu, soalnya bukan apa, nggak mungkin presiden kok nggak boleh cawe-cawe. Cawe-cawe nggak boleh.
Dia pengelola stadion itu dia pastikan stadionnya itu mulus. Mau ada pertandingan, mau kagak, Republik Indonesia ini harus aman, damai, ya, aman dan tertib. Itu tugas umum pemerintahan yang diberikan kepada seorang presiden yang sedang aktif. Oke, yang kedua soal impeachment. Gara-gara cawe-cawe ini, tiba-tiba Denny Indrayana bilang impeachment dari Melbourne, Australia. Apa yang dituliskan Denny Indrayana itu seperti mengingatkan kepada kita betapa rendahnya etika politik kita berpemerintahan. Dia menyebutkan contoh Richard Nixon kan dalam kasus Watergate, hanya karena pasang alat sadap di kan Richard Nixon dari Partai Republik, dia suruh pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat. Itu saja mau di-impeach. Karena dia takut di-impeach, tahu diri, mengundurkan diri. Jadi sebelum sempat di-impeach, dia mengundurkan diri. Perbuatan memasang alat sadap itu membuat dia di-impeach. Luar biasa kan etika politiknya. Kita, presiden, paling tidak dalam kacamata Denny Indrayana, dia sebut 3, nanti saya tambahkan 2. 1, cawe-cawe dalam melakukan penjagalan terhadap kandidat di presidential election tahun depan, Anies Baswedan. Dan Denny Indrayana mengindikasikan itu dari pernyataan seorang mantan wakil presiden katanya. Tapi dia tidak sebut nama. Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi katanya nanti Anies akan ditersangkakan dan Pilpres itu cuma 2 saja. Ada juga pernyataan dari Yusuf Warnandi dari CSIS bahwa akan 2 saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita, ya ini jelas pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi kita itu kan dasarnya adalah a constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berbasiskan pada konstitusi. Salah satunya adalah ya pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang fair, yang demokratik. Demokratik itu adalah membuka peluang bagi kandidat untuk bisa berkompetisi secara fair. Kalau ini kan sudah tidak fair. Kita sudah dikasih batasan 20% kursi dan 25% suara, kemudian dicawe-cawein lagi, ya kan? Dicawe-cawein lagi. Jadi cawe-cawe itu tidak pernah dalam pengertian yang positif dalam konteks pemilu ini. Yang kedua, Denny mengenengarai juga soal Muldoko Gate katanya. Saya setuju, karena itu presiden yang buruk kalau seandainya nanti tiba-tiba Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali memutuskan bahwa yang berhak kepengurusannya adalah Muldoko. Padahal kita tahu Muldoko tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat. Kata Johnson Sittendown, jangankan menjadi ketua umum, menjadi kepala ranting aja nggak bisa, ketua ranting. Karena tidak punya KTA. It's okay. Saya tidak ingin memihak salah satu pihak yang bersengketa, tapi ini soalnya dia orang luar. Kalau yang bersengketa itu antara Marzuki Ali, kemudian Johnny Allen dengan AHY, itu selesaikan sendiri. Tapi begitu melibatkan pihak eksternal, dan eksternal itu adalah bagian dari kekuasaan dengan jabatan tinggi setingkat menteri, maka ini jadi masalah. Denny kemudian mengatakan sangat aneh bin ajaib, keputusan dari Menkumham itu dipersoalkan oleh kepala KSP yang sama-sama pembantu presiden. Ini katanya aneh. Ini ada pembantu presiden mengeluarkan keputusan A tentang partai politik, lalu di-challenge oleh pembantu presiden yang lainnya. Ini kan dari sisi etika pemerintahnya sama sekali nggak ada. Dan dia sendiri bukan anggota partai itu pula. Jadi etika pemerintahnya tidak ada. Nah yang ketiga, Denny juga menengarai mengenai cawe-cawe dalam hal menentukan arah koalisi partai politik. Bahkan dalam tanda kutip dengan ancaman. Kalau seandainya tidak mengikuti arah koalisi yang sudah ditentukan, maka akan terancam dan diancam. Salah satunya adalah Denny menyebutkan soal P3. Partai Persatuan Pembangunan, yang ketua umumnya diganti karena sederhana kesalahannya. Konon katanya ya cuma
3 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Kira-kira gitu. Itu yang disampaikan Denny ya. Saya hanya merecall saja dan saya setuju bahwa itu perkara yang serius dalam kalau kita bicara tentang demokrasi dan konstitusi kita ya. Saya bicara the existing law ya, the existing law. Jadi tidak bicara tentang ius constituendum, tidak bicara hukum masa depan, tapi the existing law, yaitu ius constitutum, hukum yang berlaku hari ini. Nah, yang keempat, yang juga patut digarisbawahi underlining adalah soal yang terkait dengan ijazah, ya kan? Ya, ijazah palsu, ya, Presiden Jokowi, dan saya dengar putusan bandingnya itu tidak membenarkan klaim menyebarkan berita bohong. Berita betul berarti yang disebarkan. I don't know exactly ya, tapi intinya adalah tidak terbukti bahwa dia menyebarkan berita bohong. Ganti pasal yaitu penyebaran atau ujaran kebencian yang berbasis sara, suku, agama, ras, antar golongan. Justru saya akan bertanya, presiden itu suku, agama, ras atau antar golongan? Ini tambah susah loh ini, ya kan? Tambah bikin trap sendiri, karena kalau nanti diterima dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka kita harus menambah pengertian bahwa yang namanya presiden itu belongs to a certain group in society, ya kan? Enggak, jadi enggak, ini paradoks, ya kan? Saya bicara tentang sebuah paradoks, ya. Jadi nanti kalau ini dikabulkan oleh MA bahwa yang namanya Gus Nur sama Bambang Tri itu menyebarkan ujaran kebencian yang berbasis sara, maka presiden itu adalah belongs to a certain group in a society. Kalau nggak suku, agama, ras, golongan. Presiden itu kalau nggak bagian dari suku, bagian dari agama, bagian dari ras, bagian antar golongan. How come kita bernegara kalau begitu? Presiden itu belongs to the republic, belongs to the state, belongs to the rakyat Indonesia ya. Itu yang kita harus pahami. Nah, karena itu dalam konteks ini, kasus ini signifikan untuk for the trial of impeachment, untuk percobaan pemakzulan. Oke. Yang kelima, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jimli As-Sidiki, yaitu tentang pembiaran pergantian semena-mena Hakim Konstitusi Aswanto. Lagi-lagi perkara kita mules melihat hakim-hakimnya itu soal lain karena subjektivitas, tapi kita hargai institusinya sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi. Kok bisa hakim dengan mudahnya diganti di tengah jalan oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Oke. Tetapi kan sudah diganti oleh DPR, presiden hanya meresmikan saja. Maka Pak Jimli itu mengkritik Mahfud MD. Loh, katanya alirannya keadilan substantif, ya kan? Kok prosedural? Padahal presiden bisa mengatakan tidak, karena ini melanggar konstitusi, ya kan? Ini melanggar konstitusi. Dan kalau dia standing for the republic, ya kan? Standing for the people, maka presiden akan didukung oleh rakyat Indonesia. Tetapi barangkali saya khawatir dalam diri Presiden Jokowi nggak ada pikiran standing for the republic, standing for the people, ya kan? Yang adalah standing for cawe-cawe, kira-kira begitu ya. Nah, 5 itu jangan salah, sobat era sekalian dan pemirsa dimanapun di AK Channel, di di Realita Channel dan lain sebagainya, itu bukan langsung ujuk-ujuk impeachment. Tetapi yang diusulkan adalah menggunakan hak angket, hak melakukan penyelidikan untuk menyelidiki paling tidak 1, 2, 3 atau 5 dari 5 hal tadi. Ya, sekali lagi, cawe-cawe penjagalan Anies. Yang kedua, cawe-cawe pencopetan Partai Demokrat menurut Islah Denny yang dia ambil dari Romahur Muzi. Yang ketiga adalah pencegalan bagi ketua umum partai politik yang tidak satu aspirasi, ya. Yang keempat soal ijazah, dan yang kelima soal pemberhentian Hakim Aswanto yang malah dilegitimasi oleh presiden dengan mengeluarkan SK yang harusnya itu tidak dikeluarkan
Kalau dia standing for the republic, standing for the constitution, standing for the people. Dan hak angket ini adalah hak DPR saja, biasa saja. Memang dengan prosedur, dengan dukungan tertentu, tetapi paling tidak mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran atas isu tersebut. Kalau memang terbukti, proven, maka bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat sampai impeachment. Kalau tidak, nama Presiden Jokowi dibersihkan. Saya tahu, Denny Indrayana tahu, Pak Jimli juga tahu, yang lain di sini juga tahu bahwa tidak mudah mengusulkan impeachment karena konstelasi politik dan hukum hari ini yang sudah dikuasai betul oleh pemerintahan saat ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya check and balances, tetapi paling tidak dari sisi academic perspektif itu penting untuk kita sampaikan bahwa ini masalah serius. Kalau di negara-negara demokrasi yang beradab, seorang presiden sudah pasti akan di-impeach, bahkan mengundurkan diri. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih melukai konstitusi, melanggar konstitusi dibandingkan apa yang pernah dilakukan Richard Nixon dengan menyadap kantor Partai Demokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Azam Khan. Dan kita juga sudah hadir Bang Eka Jaya dari Ormas Pejabat. Nanti kita minta juga pandangan beliau. Selamat datang Bang Azam Khan. Baik, demikian dari pandangan dari Bang Refli Harun. Untuk menyikat waktu, saya langsung serahkan selanjutnya kepada Bang Ihsanuddin Nursi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati acara ini dengan baik. Kenapa saya bilang saya menikmati? Karena satu kata kunci. Tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai. Tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai. Di era Orde Baru saya menyebutnya 3 in 1. 3 tapi 1. Dan itu tulisan saya di sebuah media di tempat saya bekerja, sehingga kemarahan dari penguasa muncul ke media itu. Saya tegas menulisnya 3 in 1, 3 tapi 1. Di era Joko Widodo yang terjadi adalah 7 in 1 atau 6 in 1. 7 tapi 1 atau 6 tapi 1. Jadi ketika kita menyaksikan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai-partai, dan partai-partai itu adalah satu-satunya pemegang saham dalam pembentukan pemerintahan, maka tidak ada satu kekuatan yang bisa melakukan perlawanan. Karena satu-satunya pemegang saham adalah partai. Partai-partai itu berkoalisi, pimpinan koalisi Joko Widodo, nggak ada yang bisa ngelawan. Selesai. Paling tidak pada pemikiran, seperti yang Refli sebut tadi. Jadi kalau kita bisa melakukan pemikiran alternatif atas situasi itu, maka sesungguhnya cara berpikirnya adalah cara berpikir bukan sekedar pada yuridis legal, bukan sekedar pada yuridis konstitusional yang legal, tapi harus melihat dalam konstruksi yuridis filosofis dan yuridis sosiologisnya. Jadi legal substance-nya sama legal structure-nya ditarik ke dalam yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Apa kata kuncinya? Preemptive policy. Yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah satu kebijakan yang disebut dengan preemptive policy. 2004 sudah ada preemptive policy, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono menang. 2009 sama, 2014 sama, cuma kali ini Joko Widodo keluar sikap mental yang sesungguhnya. Apa mental sesungguhnya? Dia jujur pada ketidakjujuran. Pada ketidakjujuran. Dia jujur pada ketidakjujuran. Dia jujur bahwa dia cawe-cawe. Dan dia kemudian memang tadi yang disebut sebagai berpihak. Dia jujur di situ. Tapi sesungguhnya dia berhadapan dengan persoalan ketidakjujuran dia, bahwa dia harus mengatur. Jadi ada problematik. Ya kalau akhirnya pakai konstruksi berpikir ini soal etika pemerintahan berdasarkan TAP MPR, lalu saya juga menggunakan pasal 7A, gitu ya.
Maka problematiknya ini bukan cuma sekedar etika. Menurut pandangan saya, kalau melulu hanya berdasarkan pada kekuatan berpikir intelektual manusia, mentok sudah. Karena itu kita mesti nariknya ke atas. Etika adalah sumber-sumber nilai di masyarakat yang bergerak dalam kerangka dinamika kehidupan itu. Diambil sumber nilainya. Tapi kalau kita tarik ke atas dalam konstruksi hukum yang basisnya moral, maka ajaran keagamaan yang menentukan. Di sini saya setuju pada apa yang disampaikan oleh Amin Rais. At-Taubah 111. Tapi Amin lupa bahwa At-Taubah 111 itu berhubungan dengan 112. Yang 112 itu suka tidak suka umat Islam harus hijrah. Tanpa hijrah nggak bisa 111 tegak. Ahmad Husainuddin. Buka dengan baik. Jadi mari kita takbir. Allahu Akbar. Jadi nggak mungkin kita ngelihatnya. Saya ingin mengajak pemirsa Ahmad Husainuddin channel, Refli Harun channel, dan semua channel ngelihatnya total dulu. Total pictures-nya kayak apa nih? Total pictures-nya kita dapetin dulu kayak apa? Lalu setelah kita dapetin total pictures-nya, maka bisa kita pretelin secara sistematik struktural. Oke, kita dapat sekarang. Oke, Joko Widodo melakukan preemptive policy. Preemptive policy-nya sesungguhnya bertentangan dengan etika. Merujuk pada TAP MPR, merujuk pada pasal 7A. Nanti bukan soal tujuannya dulu, tapi soal preemptifnya itu kemana, soal nomor 2. Jadi cara analisis kita adalah apa yang dia preemptifkan, kemana larinya. Dalam konstruksi preemptif sesungguhnya, maka preemptif yang harus dipakai bukan cuma sekedar pada yang namanya pasal 7A atau pada TAP MPR. Tapi pada kalimat demi Allah. Berdasarkan pasal 7A. Kalau demi Allah, karena dia bersumpah atas nama Islam, itu harus dikembalikan ke dalam yang namanya kata pembukaan. Begitu dikembalikan kata pembukaan, ketemu, ini moralnya nggak ada kalau gitu. Ada problematik dong di situ karena 4 alinea tadi bicara tentang kekuatan moral yang luar biasa. Kata kunci pertama adalah tidak ada satupun warga negara Indonesia yang punya hak atas kedaulatan boleh tertindas. Penjajahan harus muka bumi harus hapus. Karena itu penindasan harus hapus dari kamu dengan segala bentuknya. Kalimat pertamanya jelas begitu. Jadi tidak boleh ada penindasan bentuk apapun. Tidak boleh ada penindasan politik baik dengan preemptive atau kemudian dalam posisi current action gitu ya, atau kemudian di future actions. Saya ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa channel ini simbolik torture strateginya. Strategi kekerasan simbolik. Yang memang diulang-ulang cara membacanya. Nanti kita masuk ke ekonomi ya. Tapi saya ingin mereson dulu Refli sebagaimana kemudian disampaikan dengan Denny dan Jimli dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Bagaimana sesungguhnya begitu. Kita nggak usah urai alinea-alinea berikutnya bahwa itu muatan moralnya luar biasa. Hal kedua yang mesti kita lihat dalam konstruksi dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau kita lihat dia sebagai kepala pemerintahan dan menguasai segalanya, maka kata kunci berikutnya adalah ketika kita ambil dalam posisi dia sebagai kepala pemerintahan, dia jelas-jelas dengan preemptifnya melakukan kesepakatan pada hakim garis, pada livery, gitu, pada hakimnya sendiri, pada semua pihak termasuk yang namanya para manajer pertandingan. Lo skornya sekian ya. Cuma nanti yang main cuma lo aja, nggak usah bikin 2 putaran deh, lo aja berdua. Atur. Loh. Dia tidak bicara dengan yang namanya para pemain bola, tapi dia bicara dengan para manajernya, para penguasa bola-bola itu. Yang kemudian para pemain bola itu digaji oleh para manajer itu, oleh perusahaan itu. Termasuk wasit dibayar semua. Jadi ini problematik bagaimana sesungguhnya dia masuk ke dalam sekali lagi modal preemptif. Dia ngatur sedemikian rupa gitu. Nah, kalau ngambil modalnya begitu gitu. Dan apakah ini sesuatu yang luar biasa? Enggak. Dalam pertandingan sepak bola yang memang kayak gitu, kekuatan-kekuatan judi, kekuatan pemain kayak gitu memang begitu gitu. Berapa dalam judinya begitu. Nah, sekarang yang ketiga yang kita lihat. Yang saya lihat adalah gitu ya. Kita mencoba untuk keluar dari kemelut seperti ini, tapi kemelut yang dimunculkan itu pada konstruksi misalnya katakan sodoran
tentang pemakzulan yang dimulai dengan hak angket. Saya ingin mengatakan pada teman-teman, buka undang-undang MD3 tentang hak angket, tentang pansus. Buka undang-undang dengan baik. Pelajari dengan baik. Apakah memang hasil pansus itu bisa ditindaklanjuti apa enggak walaupun dengan hak menyatakan pendapat. Buka dengan baik. Apalagi koalisi di tangan mereka gitu. Jadi melihatnya begitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Refli, oleh Denny itu adalah tidak realistis. Tapi peta politik adalah sejak yang namanya Pansus Pelindo II, Undang-Undang MD3 diubah, sesungguhnya DPR telah mengamputasi dirinya. DPR telah mengamputasi dirinya khususnya pada hak-hak penyelidikan pansus. Itu kita mesti tahu itu. Kita mesti ngerti bahwa ya polisi di tangan mereka, selesai. Habis apapun terjadi, apalagi kemudian ketua umum partai punya hak recall. Habis selesai di situ gitu. Jadi wacana-wacana kita yang kelihatannya, saya ingin mengatakan begini, wacana-wacana yang muncul itu di satu sisi secara akademik bagus, tetapi dalam perspektif yang namanya realitas politik, dia berhadapan dengan satu jurang terjal, tembok-tembok yang luar biasa menghambat dengan berbagai macam hambatan. Seakan-akan mimpi kalau menghadapi ke situ gitu. Tapi bisa dilakukan kok. Nah, sekarang persoalan bisanya bagaimana? Ah, di sini kita belajar dari yang disebut dengan cerita Sambo, cerita Teddy Minahasa, cerita bagaimana peristiwa-peristiwa lain, ternyata keterlibatan tangan Allah itu luar biasa di situ gitu. Makanya kemudian kita balik lagi pada kekuatan iman. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kemudian tadi dipetakan seluruh kekuatan politik sudah di tangan Jokowi Dodo, saya mengatakan enggak juga. Ketika pemerintah, maaf, karena ini kemudian sebelah kiri kanan saya soal Muslim ya. Lebaran kemarin hari apa? Sabtu, pemerintah. Ada pejabat tinggi yang bikinnya tanggal hari Jumat dan bikin sholat Jumat di rumahnya. Anda nggak tahu kan? Dan itu sikap perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Dia tunjukkan itu gitu, bahwa sholat Idul Fitrinya itu pada hari Jumat, bukan pada hari Sabtu. Dan hari Jumat itu juga kemudian dia merayakan satu Syawal. Itu bukan perlawanan intelektual saja, itu juga perlawanan spiritual dan emosional. Muncul di situ gitu. Jadi kalau orang bilang semua sudah terkooptasi, enggak. Gitu. Jadi ada gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal ekonomi dari posisi itu. Sahabat semua, kalau melihat peta ekonomi, sesungguhnya sudah sejak awal Jokowi Dodo gagal. Ingat nggak kampanye 2014 yang berteriak-teriak $1 sampai dengan 10.000 siapa? Media apa saja? Muncul kekaguman orang pada ekonom-ekonom dari universitas bergengsi di Jawa Tengah sana, di Jogja sana. $1, 10.000 dibenarkan oleh 2 media besar habis-habisan. Saya bilang Anda mimpi. Pada saat Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI 20 Oktober 2014, $1 sama dengan 12.401 rupiah. Saya bilang nggak bakal mungkin lebih rendah dari 12.000. Maka saya tuding namanya Alma, saya nggak usah sebut karena menjadi fitnah kubur. Benar, orangnya sudah meninggal salah satunya. Saya bilang nggak mungkin bisa tercapai. Anda adalah ekonom yang menyesatkan. Saya bilang dalam sebuah talk show live, gitu ya. Dan saya buktikan tidak. Per hari ini sekarang dolar nilainya 14.875. Artinya dalam perspektif moneter, kita lihat perspektif moneter nilai tukar gagal. Karena kecenderungannya naik begini ngelihatnya. Terus walaupun naiknya dalam bahasa undang-undang tentang Bank Sentral, tentang Bank Indonesia, tugas BI adalah mencapai nilai tukar yang stabil pada harga yang wajar. Kalau terus-menerus dengan naik begitu, harganya stabil tapi nggak wajar dong. Satu, dampak dari posisi nilai tukar kayak gini, dia terkena
pada inflasi dan suku bunga. Pada inflasi dan suku bunga, kelihatan perbankan tidak terlampau berpihak kepada publik, hanya berpihak kepada namanya konglomerat. Muncullah kritik dari yang namanya BCA tentang kebijakan suku bunga. Jauh sebelumnya. Dikritik juga sama pihak lain gitu. Begitu juga soal inflasi. Oke, soal moneter selesai. Kita pindahkan sekarang ke fiskal. Dari nilai tukar, dia berpengaruh ke persoalan pendapatan dan ke persoalan belanja. Di persoalan pendapatan, per hari ini gitu ya, berdasarkan resmi, saya cuma menghitung berangka-angka yang resmi saja. Dari perpajakan dapat 17-18 triliun, 1.718 triliun. Dari bea cukai dapat 303 triliun. Jadi total pendapatan pajak adalah sekitar 2.000 triliun. Ditambah dengan PNBP dan lain-lain, naik dia, tetapi tetap dengan kekurangan sebesar 598 triliun atau dibutuhkan pembiayaan 598 triliun itu sama dengan defisit sebesar 2,84% terhadap PDB. Apa indikatornya? Indikatornya adalah belanja yang sementara ini dikuatkan itu tetap tidak menghasilkan perbaikan. Indikator pertama adalah Gini rasio yang tetap 3,84. 3,81, 3,82 sampai 3,84. Gini rasio menyatakan sebuah ketimpangan. Kalau dikembalikan pada sejak awal Joko Widodo berkuasa sampai dengan posisi hari ini, maka prestasi Joko Widodo menurunkan Gini rasio adalah 0,02 sampai dengan 0,03. Jadi bergeraknya cuma di situ, 0,2. Nggak jauh-jauh aja dia pakai posisi begitu. Dan itu kelihatan pada angka kemiskinan. Nah, begitu masuk angka kemiskinan lebih sadis lagi. Karena mereka bilang kemiskinan sekarang 9,57%. Tetapi andai kata 1,9 dolarnya itu diikuti titah Bank Dunia yang menyatakan perlunya angka kenaikan itu menjadi 3,2 dolar, maka angka kemiskinan disebut orang sebagai 40%. Saya menghitung, bukan 40%. Kalau pakai hitung-hitungan BPS gitu ya, dia bergerak antara 27 sampai 40. Logikanya begitu. Itu berarti berhubungan dengan pengangguran. Siapa yang nganggur? Yang nganggur sarjana. Apa poinnya berarti? Itu berarti belanja negara tidak efektif. Ketemu deh. Pantes kalau begitu tax ratio susah sekali naik. Karena belanjanya tidak efektif. Sekarang pertanyaan, kenapa sampai saya uraikan kayak gini? Karena saya ingin mencari satu pembenaran. Atau kemudian satu pembantahan terhadap cawe-cawe. Terhadap preemptive policy. Dengan pendekatan ekonomi politik. Kalau kita pakai pendekatan ekonomi politik, maka kalimat cawe-cawe itu sebagai preemptive policy. Saya ulang, sebagai preemptive policy, bukan cuma sekedar ikut membantu. No. Ini preemptive policy, apalagi dia sebagai kepala pemerintahan. Maka bisa dibenarkan nggak? Secara hukum nggak bisa. Secara ekonomi bisa nggak? Nggak bisa juga tuh. Berarti apa yang disampaikan pada saat dia bilang bulan 6 nanti, bulan 7, bulan 10 lagi, gitu. Dan bohong semua. Logikanya sederhana. Lihat tax rasionya. Tax rasionya baru dalam konstruksi 2022 sebesar 10,38. Satu. Yang kedua, kemudian bisa kita lihat misalnya dalam konstruksi bagaimana belanja-belanja mereka akhirnya memperkaya orang kaya. Lihat, waktu kemarin krisis, yang ada adalah industri PCR dan industri antigen yang untung. Bukan siapa-siapa. Nah, artinya logika cawe-cawe itu, logika terlibatan untuk yang namanya jujur dan adil dalam rangka tadi pakai istilah itu, dalam rangka demi negara dan demi pembangunan, sesungguhnya nggak bisa didapat pembenaran. Jadi deminya itu kan argumentasinya, demi negara dan demi melanjutkan pembangunan, itu kan argumentasinya nggak terpenuhi gitu. Itu dari aspek itu. Sekarang kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngelihat konstruksinya begitu, secara hukum politik begini, secara ekonomi seperti yang saya sebut sekarang, apa yang bisa kita dapat dari posisi sekarang? Sesungguhnya, dari mulai kasus Partai Prima, dari mulai kasus Partai Prima yang mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai kemudian PK-nya Muldoko, ditambah lagi dengan beberapa peristiwa politik seperti musyawarah rakyat. Lalu kemudian terjadi juga pertemuan Nusantara. Lalu pertemuan beberapa kali. Poinnya cuma satu. Kalau tidak menambah periode, dia memperpanjang. Oke, saya sudah tahu sejak awal.
PDIP tidak pernah setuju untuk penambahan periode. Tapi kemudian ada dua sikap yang muncul dari beberapa partai politik, terutama karena kenyamanan. Perpanjangan boleh dong. Nggak capek. Enjoy. Nggak perlu keluar duit. Boleh dong. Gitu. Maka punya sikap dua politik. Walaupun kemudian ada beberapa pendapat partai politik juga tidak setuju. Tapi mari kita lihat sekarang. Apa kepentingannya untuk itu? Saya bilang ada 5 kepentingannya. Saya bilang ada 5 kepentingannya. Kepentingan yang paling utama tentu bukan sekedar kepentingan material, tapi kepentingan perlindungan. Kita tahu kasus Gibran Kaesang di KPK. Suka tidak suka, sama seperti sikap SBY yang tidak ingin Ibas masuk ke KPK. Sama. 2014, siapapun orangnya pasti akan membarget agar Ibas tidak bernasib seperti almarhum sudah meninggal dia, sudah selesai. Nggak ada kita sebut ya, karena almarhum yang menyebut. Yang sudah meninggal itu, dan dia menyebut di situ posisinya. Oke, dia harus mengamankan. Yang kedua, Ahok harus juga diamankan, karena Ahok yang menyatakan tegas-tegas, kalau bukan karena pengembang Joko Widodo tidak bisa jadi presiden. Harus diamanin. Kalau mengamanin yang namanya Ahok, itu kan berarti ada kepentingan pengamanan para konglomerat. Sekarang pertanyaan, konglomerat itu sedang berbisnis apa? Bagaimana sekarang posisinya? Sudah return belum? Nah, ketika sedang return, itu masuk kasus Johnny G. Plate. Coba lihat urut nama-nama pada kasus Johnny G. Plate. Siapa orang-orang itu yang kemudian lihat pada posisi TKN? Lihat pada kasus TKN. Siapa yang duduk sebagai orang-orang keuangan di TKN? Bisnis mereka sebelumnya apa? Relasinya kayak gimana? Akan telusur. Kata kuncinya sederhana sesungguhnya. Pada cerita Johnny G. Plate, buka aliran uangnya, PPATK suruh bongkar itu. Nah, untuk masuk pemakjulan, sesungguhnya dalam rangka gagasnya Denny Indrayana dan kawan-kawan, masuk dulu lewat kasusnya PPATK pada kasus Johnny G. Plate. Nah, kena di situ. Itu melihatnya. Dua ya, alasan itu. Alasan Gibran, alasan Ahok, dan kemudian alasan Johnny G. Plate. Yang paling penting adalah kasus kereta api cepat dan kasus IKN. Bapak Ibu sekalian, pada kasus kereta api cepat yang Anda harus tahu adalah pada Juli 2022, tepatnya 25 Juli 2022 di Beijing sudah muncul kesepakatan bahwa yang namanya pemerintah Indonesia akan memberikan jaminan APBN. Jadi cost overrun atau ngebangkaknya biaya yang diminta yang terjadi itu menggambarkan beberapa hal. Saya tidak ingin menyatakan soal macam-macam di belakang soal saham kereta api cepat ya. Apalagi kemudian terjadi macam-macam perubahan dari Gambir sampai akhirnya ke Halim gitu misalnya. Atau katakan sekarang sesungguhnya bukan Trans kereta api cepat Jakarta Bandung, tapi sesungguhnya high speed railway Trans Jawa yang ujungnya dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi. Yang ingin saya sampaikan, saya tahu Anda terburu-buru, tapi saya ingin mengatakan begini. No. Saya tahu, saya ngerti. Tapi saya ingin mengatakan begini, di balik kereta api cepat ini, problematiknya luar biasa loh. Cuma terkadang diputar balik sehingga kelihatannya keluar kata-kata. Siapa bilang APBN kita tidak mampu? Gimana mungkin sih ngomong APBN itu tidak mampu? Wong dia sudah punya beban berat kok. Bapak Ibu sekalian, Bung Ahmad Hosinuddin, cawe-cawe itu bisa dilihat dalam dua perspektif. Perspektif pertama apa yang disebut dengan discretionary policy. Suatu kebijakan yang didasarkan atas kebebasan seorang pemimpin ngambil kebijakan. Namanya discretionary policy. Dan itu berarti menyangkut nanti berbagai kebijakan lain. Yang kedua, mandatory policy. Satu kebijakan yang didasarkan atas perintah. Sekarang, kalau kita ngambil pada kasus kereta api cepat, yang kemudian nanti berhubungan dengan cawe-cawe, dia di mana? Dia sesungguhnya dalam konstruksi keinginan melakukan discretionary untuk mencapai mandatory karena sudah menjadi program. Ketemu problematik ruwet. Gimana ruwetnya? Karena sesungguhnya di belakang kereta api cepat Jakarta Cepat itu turnkey, yang kemudian malah keluar jaminan. Di sini kebanyakan teman-teman tidak melihat urut-urutan masalah yang sesungguhnya kereta api cepat itu bermasalah dari segi pembiayaan. Satu. Sama dengan IKN.
Ditambah lagi IKN sebelum kemarin soal pasir, muncul sejumlah konglomerat atas undangan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, membawa konglomerasinya ke IKN. Konglomerasi Singapura. Kalau kita ngeliat ini, maka cawe-cawe sebagai preemptive policy sesungguhnya bukan variabel tunggal. Bukan variabel tunggal jadinya. Nah, ketika masuk variabel tunggal, tinggal kita lihat siapa yang bersih dari, saya tanya sama teman-teman semua di sini. Siapa partai siapa yang bersih dari keterlibatan ini semua? Ada nggak? Kalau Anda sudah dibilang nggak ada, berarti harapan untuk pemakzulan sesungguhnya hampir-hampir tidak ada. Dan berarti apa yang disampaikan oleh Lim Bianki, nggak usah pakai namanya Yusuf Nandi. Karena memang namanya aslinya Lim Bianki. Apa yang disampaikan oleh Yusuf Nandi atau alias Lim Bianki, pada hakikatnya akan jadi begitu. Apalagi kita tahu bahwa, maaf ya, beberapa tokoh utama di balik Lim Bianki adalah orang-orang penting di East West Center. Di East West Center. East West Center adalah sebuah lembaga think tank, NGO, di bawah binaan Kementerian Luar Negeri Amerika yang mencoba mempengaruhi beberapa tokoh untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Amerika. Jadi kita tahu nih pertarungan ini apa. Disitulah ketemu saya. Ini jangan-jangan sikap Denny Indrayana ketemu dengan di sini nih, akan larinya begini. Nah, cuma tinggal kita pilih, apakah dua pasangannya ini, pasangan Ganjar dengan Prabowo, atau kemudian saya nih mandangnya Prabowo dengan Anies. Ngelihatnya begitu gitu. Saya kira begitu pengantar diskusi. Saya setuju melanjutin karena masih banyak data yang belum saya kemukakan berkaitan dengan prestasi-prestasi ekonomi di level mikronya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, Bang Ihsanuddin Nursi. Siapa yang tidak kenal beliau? Statement beliau tadi mengkonfirmasi memang banyak masalah. Dan bahkan masalahnya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita mau melihat perspektif lain, Bung Ishak. Jadi kita pengen tahu tuh sebenarnya ada nggak sih perspektif lain untuk mengelola negeri ini? Misalnya kalau selama ini kan kita selalu berputar-putar bahwa APBN atau pembiayaan APBN selalu kembali kepada dua sumber utama, pembiayaan pajak dan hutang begitu. Dan selalu saja kita melihat APBN selalu disusun secara defisit, dan karena APBN defisit itulah kemudian seolah-olah ada legitimasi untuk selalu berutang untuk menutupi defisit APBN. Nah, sebenarnya bagaimana sih agama kita Islam ini? Ya, agama kita mengatur tentang itu. Tapi yang paling menarik saya ingin dulu ungkap apa yang disampaikan Ustadz Irwan yang katanya tadi 2000 ya Ustadz Irwan. Ternyata jumlah angkanya jauh lebih itu. Jadi di RH Channel ketika ada polling yang menanyakan apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan, ternyata yang mendukung Denny 94%, yang tidak mendukung 6% dari 88.000. Ini bukan kaleng-kaleng dari SMRC gitu ya. Kalau SMRC atau yang lain-lain itu kan paling 2000 doang samplingnya. Yang samplingnya juga kita kagak tahu. Jangan-jangan cebong semua samplingnya. Kalau ini real, semua orang bisa terlibat. Tidak ada paksaan. Nah, ini berarti ya menarik juga untuk kita dorong terus Bang. Terlepas kita tahu partai politik seperti itu. Tapi bisa saja kalau ada dorongan dari rakyat, partai juga khawatir ditinggalin rakyat ya, berubah begitu. Ya, kita kan hanya berusaha gitu ya. Baik, selanjutnya Bung Ishak, mohon untuk dijelaskan kira-kira kalau kita mengelola APBN dengan Islam gitu, diantaranya kan sumber pemasukan negara di dalam Islam itu adalah harta al-milkiyatul ammah. Yang sebenarnya sudah diadopsi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, namun kok kesulitan sekali kita menerapkan ketentuan pasal itu. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebenarnya untuk rakyat. Sebenarnya semestinya begitu. Tapi hari ini negara kita sebenarnya dalam kendali kapitalisme, tapi kita masih punya kesadaran ancaman hanya kepada komunisme. Sejatinya negara kita sudah dirusak habis oleh kapitalisme. Dan kepada Bung Ishak, tolong dirinci itu hitungannya biar kita tahu juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
para guru-guru saya, para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa berbagai YouTube channel ya, termasuk Bung Refli Harun dan kawan-kawannya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa poin yang mungkin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama bahwa memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang berencana untuk melakukan cawe-cawe sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada skala prioritas ya di dalam penyelenggaraan negara. Karena banyak sekali tugas-tugas yang menjadi tupoksi dia itu juga menjadi tidak terurus, sementara apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Refli Harun, cawe-cawe ini sesungguhnya bukan bagian dari tupoksi dia sebagai kepala negara. Tadi Dr. Ihsanul Nursi juga sudah memberikan pemaparan, mungkin saya sedikit men-stressing lagi bahwa memang kalau di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi ingin serius ya, meninggalkan legasi yang baik, maka sesungguhnya janji-janji dia seperti misalnya menciptakan pertumbuhan ekonomi 7-8% ya pada RPJMN 2014 ya sampai 2019, kemudian juga sampai 6% ya ketika 2019 ya, sampai 2024 ini. Nah, itu seharusnya dikejar, tapi kenyataannya kita lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di bawah Jokowi ini hanya rata-rata 5%. Jadi, jauh di bawah rezim sebelumnya yang bisa mencapai 6% lebih. Kemudian juga kita melihat angka kemiskinan tadi ya. Jadi angka kemiskinan pada masa Pak Jokowi ini hanya turun 1,6% gitu. Kalau masa SBY itu bisa sampai 5,4%. Ya, padahal janji Pak Jokowi ini bisa turun sampai dari 10 menjadi 5%. Apalagi kalau tadi angka garis kemiskinan itu kemudian direvisi ya. Jadi seperti disampaikan oleh Dr. Ihsanul Nursi tadi bisa sampai 40-50% tadi ya. Luar biasa. Saya kira tidak akan dilakukan ya. Kemudian kalau kita lihat angka pengangguran yang lebih parah lagi. Jadi Pak Jokowi itu hanya berhasil menurunkan angka pengangguran 0,4% saja. Ya, dari janji dia sekitar 3-4%. Nah, ini adalah satu data yang sangat clear bahwa memang pemerintah saat ini memang tidak berhasil atau belum berhasil untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politik dia. Seharusnya kalau ini menjadi concern dia, ini yang akan diperbaiki di sisa 2 tahun kepemimpinan dia. Nah, kemudian juga yang saya kira sangat berbahaya dan akan meninggalkan legasi yang buruk di pembangunan negara di masa yang akan datang ini adalah utang yang sudah sampai 7.800 triliun dan kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi selama Pak Jokowi berkuasa itu lebih dari 5.200 triliun utang yang ditarik gitu. Padahal sejak tahun 2000 sampai 2014 itu utang pemerintah itu hanya bertambah 1.700. Jadi Jokowi ini luar biasa di dalam menarik utang dan saya kira dampaknya sangat serius karena dalam tahun-tahun berikutnya APBN ini akan tersedot untuk membayar bunga utang. Dan kita tahu bunga utang tahun 2023 ini sudah 2 kali belanja modal. Ya. Jadi 2 kali belanja modal itu maksudnya apa? Jadi kita lebih banyak membayar bunga utang kepada segelintir investor, ya, para bankir-bankir, para investor-investor asing dibandingkan membangun jembatan, membangun jalan, membangun infrastruktur, ya, rumah sakit dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi uang yang dikumpulkan dari pajak tadi dan PNBP ini akhirnya mengalir pada segelintir orang tadi. Ya. Inilah kemudian mengakibatkan adanya ketidakadilan atau kesenjangan ya, yang semakin menganga di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang. Saya kira ini tentu yang harus dibenahi. Nah, di sisi lain, Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Saya kira sudah disinggung tadi ya bagaimana Indonesia itu menjadi produsen batu bara nomor 1. Kemudian juga nikel nomor 1 di dunia. Kemudian bauksit nomor 6, ya. Emas nomor 6, timah nomor 2. Tapi ironis ya, karena di satu sisi kekayaan kita itu melimpah sekali, tapi di sisi lain utang kita juga jauh tumbuh sangat pesat. Ya, sementara kesejahteraan rakyat tadi diukur dari sisi kemiskinan, kemudian pengangguran, ya, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ya biasa-biasa saja bahkan sangat
menyedihkan. Nah, salah satu penyebabnya ya setelah kita melakukan pengkajian ya ternyata memang kekayaan alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat ini justru ya lari dan dikuasai oleh segelintir orang. Ini tadi yang disebut dengan para oligarki, para elit-elit politik yang berkonspirasi dengan para pemodal yang kemudian berada di balik konsentrasi politik di Indonesia. Nah, dan mereka ini kemudian menciptakan satu sistem yang membuat dominasi oligarki ini menjadi permanen. Salah satu misalnya tadi kalau kita lihat dalam perjalanannya adalah misalnya Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba ini menjadi salah satu jalan untuk mengunci agar para investor di sektor pertambangan batu bara ini bisa memperpanjang proses pengolahan batu bara yang tadi Indonesia menjadi nomor 1. Nah ini yang sangat berbahaya saya kira. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk batu bara ya. Nah, kemudian yang sektor yang juga sangat menarik itu adalah sektor nikel ya. Kalau batu bara oke lah, sebagian besar taipan-taipan yang menjadi penyokong partai politik sekarang ini adalah menghasilkan pendapatan dari batu bara itu tadi. Dan pendapatan dari BUMN ya, itu hanya sekitar 5% saja. Jadi Bukit Asam ya yang juga terlibat di dalam proses pengolahan batu bara itu hanya mendapatkan 5% dari total produksi batu bara yang sekitar 680 juta ton ya tahun 2022 lalu. Kemudian yang kedua ya, nikel. Nikel Indonesia juga menjadi salah satu produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar Indonesia. Tapi yang terjadi adalah ya kebetulan minggu lalu ya atau bulan lalu saya melakukan survei langsung ke Sulawesi Tenggara ya. Nah, di sana sangat mengenaskan ya. Memang izin usaha pertambangan itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta domestik. Tapi hasilnya itu dipulung atau dikuasai dan kemudian diolah oleh smelter-smelter yang dikuasai oleh Cina. Nah, dan smelter-smelter yang dikuasai oleh Cina ini mendapatkan berbagai privilege dari pemerintah. Dalam salah satunya itu adalah mereka mendapatkan berbagai macam insentif fiskal ya, misalnya tax allowance, kemudian tax holiday. Dan tax holiday-nya nggak main-main. Ya. Tax holiday-nya itu bisa mendapatkan tidak membayar pajak ya, kalau bahasa sederhananya itu bisa sampai 20 tahun. Ya, jadi sampai 20 tahun. Kalau investasinya itu di atas 19 triliun. Artinya apa? Artinya mereka sudah mendapatkan bahan baku yang murah, kemudian mereka tidak bayar pajak, dan kemudian hasilnya itu langsung mereka ekspor ke Cina. Jadi omong kosong kalau misalnya ada industrialisasi di sektor nikel itu, karena bahan bakunya saja yang mereka intinya itu mungkin pinjam tempat di Sulawesi, mereka bikin smelter, hasilnya langsung mereka kapalkan dikirim ke Cina. Nah, semestinya kan idealnya bahan baku ini diolah menjadi sendok, menjadi bahan baku chassis mobil dan sebagainya, tapi itu tidak terjadi. Industrinya tetap berkembang di Cina. Nah, dan yang lebih parah lagi adalah royalti yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sama dengan batu bara itu sangat kecil sekali, sehingga Indonesia dapat royalti kecil, kemudian PPN-nya juga rendah, kemudian ada tax allowance, ya, kemudian juga pajak biaya masuk impor yang ditiadakan, sehingga pendapatan investor-investor asing khususnya dari Cina ini luar biasa besarnya. Sementara di sisi lain, yang ini yang parah sekali saya kira adalah nelayan-nelayan kita, petani-petani kita yang ada di sektor pertambangan. Saya kebetulan orang Sulawesi Tenggara, jadi tahu bagaimana orang-orang nelayan-nelayan di sana tidak bisa melaut lagi, ya, karena laut itu sudah keruh, ya. Kemudian mereka juga tidak bisa menghasilkan padi yang cukup bagus, ya, karena mereka mendapatkan debu fly ash, ya, dari tambang-tambang itu. Nah, itu yang ya, jadi kesehatan juga menjadi parah ya di sana. Jadi orang yang menginap ISPA itu tinggi sekali gitu. Dan mereka tidak bisa mendapatkan santunan ya dari perusahaan. Nah, oleh karena itu sebagai mungkin karena waktu yang terbatas ya, nah, semestinya kalau sektor-sektor pertambangan ini ya, sektor migas ini dikelola oleh negara sesuai dengan Islam ya, seperti yang diamanatkan oleh Islam ya,
tentu saja juga dengan sumber-sumber pendapatan yang lain nanti seperti misalnya zakat fitrah, ya zakat mal yang dikelola sesuai dengan syariat Islam, maka pendapatan negara ini akan sangat besar ya. Khusus untuk pendapatan negara dari 6 komoditas ini saja misalnya ya, misalnya dari batu bara. Jadi batu bara itu kalau produksi kita ya sekitar 650 juta ton per tahun itu ya. Kemudian biaya produksinya itu sekitar 30 sampai 40 dolar. Kemudian harga tahun lalu itu rata-rata 345 dolar ya. Itu kita bisa meraup pendapatan 2.400 triliun ya per tahun. Jadi tapi tentu saja sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga harga komoditas tambang ini yang memang fluktuatif gitu. Tapi ini saya kira basisnya adalah tahun 2022. Kemudian dari LNG ya, saya kira bisa kita raup 422 triliun, emas 61 triliun dan nikel. Jadi nikel itu marginnya bisa sampai separuh. Bisa Nursi. Ya kemudian Bu Ahmad Hasanuddin. Jadi 50 sampai 59% ya. Jadi margin yang bisa didapatkan dari nikel ini karena luar biasa besar sekali ya. Jadi ini yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan dari Cina ini berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Celakanya ya, investor Indonesia itu tidak bisa masuk ke smelter karena kurang mendapatkan pembiayaan dari perbankan domestik. Jadi akhirnya kemudian diisi oleh perbankan Cina yang kemudian memberikan suku bunga yang sangat murah kepada investor-investor asing ini. Kemudian dari hasil laut ya, jadi nikel itu 263 triliun. Kemudian hasil laut itu 1.800 triliun dan produksi hutan itu 1.000 triliun. Sehingga secara total ya dari 6 komoditas ini bisa diraup pendapatan 6.000 triliun. Artinya ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari pajak dan non pajak ya yang hanya sekitar 2.400 triliun. Sehingga otomatis ya ketika pendapatan jauh lebih besar daripada pengeluaran maka defisit itu tidak ada gitu. Bahkan ini bisa digunakan untuk membayar utang-utang, pokok-pokok utang yang sudah ditarik oleh rezim-rezim sebelumnya. Belum lagi kalau kita memasukkan sumber-sumber pendapatan negara yang lain yang dilegalisir oleh dalam Islam ya, seperti tadi zakat ya, terhadap orang-orang yang kaya, kemudian pembayaran jizyah, pembayaran kharaj ya, semua itu kalau diakumulasikan maka saya kira pendapatan bisa sampai 10.000 triliun ya. Luar biasa sekali karena memang potensi-potensi penerimaan negara ini selama ini diabaikan oleh pemerintah karena sistem kita adalah sistem kapitalisme yang berbasis pasar yang hanya mengkrit ya, pendapatan dari pajak saja. Saya kira itu yang menjadi catatan dan saya kira sekali lagi bahwa memang sistem ekonomi yang berbasis Islam tadi tentu membutuhkan sistem politik yang juga berbasis Islam gitu. Dan ini kalau dalam khasanah pemikiran sejarah Islam ya kita kenal dengan istilah khilafah Islam itu sendiri. Baik, itu saja mungkin Bung Hasanuddin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sumber daya alam kita dikelola dengan Islam dan kekayaan alam itu tidak dikuasai korporasi swasta asing dan asing, maka dari 6 komoditi ini tadi kita setahun dapat 6.000 triliun. Berarti nyaris 2,5 atau 3 kali lipat APBN kita. Padahal pajak kita pendapatannya per tahun hanya 2.400 triliun. Kalau satu tahun 6.000 dikurangi 2.400 itu kan kita punya 3.600 triliun per tahun surplus. Kalau kita tabung 2 masa APBN itu sudah cukup untuk membayar utang 7.000 triliun. Dan kita tentu saja tidak perlu menagih data 11.000 triliun di kantongnya Pak Jokowi begitu. Jadi kita nggak perlu nagih lah, kasihan kalau beliau ditagih. Jadi beliau nanti kalau sudah lengser jabatan gak usah ditagih 11.000 triliunnya, cukup ditagih ijazahnya asli atau palsu begitu. Ya, baik. Selanjutnya ini kebetulan hadir di tengah kita dan nanti kita akhiri pukul 22 pas ya karena Bang Ihsan juga akan ada agenda lain dan memang ada jam malam kita ini kan kalau sudah terlalu malam juga kita butuh mengistirahatkan badan. Ini kesempatan ada beberapa waktu untuk pertama dari Bang Eka Jaya dari Ormas Pejabat, selanjutnya nanti dari Bang Azam Khan ya. Azam Khan itu sudah jelas dari mana kan ya.
Ya, dari IKN. Satu generasi jin buang anak. Takbir ya. Ya, Bang ini dulu, Bang Eka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya, ini berkenaan dengan cawe-cawe Jokowi tentang Pilpres kali ini luar biasa. Baru kali ini ada presiden yang cawe-cawe masalah Pilpres. Ya, bagi kami, ya kita semua merasa seperti terkungkung dengan dukungan partai-partai yang begitu luar biasa. Tapi herannya, ketika ada selentingan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu ini akan memakai proporsional tertutup, itu seluruh partai kompak. Ya. Artinya ketika buat kepentingan partainya, golongannya ini partai bisa kompak, ketika buat kepentingan rakyat mereka bungkam. Ini kan luar biasa nih. Ini depan mata kita nih. Ya, depan mata kita jelas sekali. Jadi artinya partai-partai ini hanya memikirkan golongan dan kelompoknya saja, tidak memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan konstituennya. Ya. Dengan berbagai macam dia keluarkan RUU, Omnibus Law dan lain sebagainya. Ini kan banyak merugikan daripada rakyat. Nggak ada yang bersuara. Nggak ada yang berani untuk melakukan kritik, entah itu impeachment nggak, pemakzulan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu catatan buat rakyat Indonesia, kita kudu melek. Kita kudu melek politik. Nah, saat ini jangan sampai kita tidak tahu, tidak mau tahu dengan politik-politik yang ada. Ya. Sekali lagi, sangat miris ketika Presiden mau cawe-cawe urusan Pilpres, sementara urusan dia banyak yang terbengkalai. Urusan rakyat banyak yang terbengkalai. Saya tergelitik dengan Rakernas yang belum lama, sehari dua hari lalu. Temanya sangat-sangat idealis. Rakyat miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Kemarin tuh baru Rakernas tuh. Kemarin kemana aja? Baru mau Pilpres ini tema daripada Rakernasnya luar biasa. Pasal 34 kalau nggak salah, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, sekarang ya ini wong cilik. Tapi wong ciliknya selalu dilicikin. Ya, wong liciknya selalu disengsarakan. Ini menjadi satu tanda kita, ya, sudah tidak manfaat lagi partai-partai begitu dipelihara. Buang saja. Ada maunya ketika ada Pileg dan Pilpres saja. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita masih senang. Ya, masih senang. Dikasih duit 50.000, 100.000. Dia gadaikan idealismenya. Ya. Maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak, menghimbau kepada masyarakat, kepada rakyat, ayo kita cerdas dalam berpolitik. Ya. Kita harus memikirkan bangsa dan negara kita ke depan. Jangan memikirkan hal pribadi. Ya. Siapapun nanti yang menjadi presiden, kita harus tahu visi misi ke depannya. Beranikah dia untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada pada bangsa dan negara kita? Tadi sudah dikatakan oleh para pengamat-pengamat kita, terutama terakhir dari Pak Muhammad Ishak, ya, batu bara kita nomor 1, nikel kita nomor 1, utang kita pun nomor 1.
Kan begitu. Ya, kemarin kita dengarlah dari saudara Misbahul. Ya, dia katakan utang kita ada 20.000 triliun lebih. Lah ini bayarnya bagaimana? Misbahul. Ya. Boleh juga diundang tuh. Misbahun. Jangan bakul. Bukan Misbahul, Misbahun. Ya. Yang dulu PKS, sekarang ke Golkar lagi ya. Iya, dia katakan 20 triliun lebih. Nah, bisa kita kupas tuh dari mana saja. Artinya, kekayaan bangsa negara kita ini luar biasa kayanya. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan kekayaan yang amat dahsyat, utangnya juga luar biasa banyaknya. Dan sekarang sampai detik ini bangsa negara kita tidak pernah mendapatkan kesejahteraan yang merata, keadilan yang merata. Sebab kita sudah jauh daripada tuntunan Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Andaikan penduduk satu negeri, penduduk satu bangsa, amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan keimanan yang hakiki, dengan ketakwaan yang haqqa tuqati, maka kata Allah, aku akan membukakan pintu keberkahan apa yang datang dari atas langit dan yang keluar dari perut bumi. Iman dan takwa. Iman, keimanan yang hakiki, hanya menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah dengan ikhtiar kita. Nah, saat ini bangsa negara kita ini sepertinya sedang dikungkung oleh satu oligarki yang luar biasa, yang punya duitnya banyak. Bahkan para pemimpin-pemimpin partainya pun tersandra. Dia ibarat kata bahasanya naik singa, mengendarai singa. Orang kalau naik kuda sampai tujuan selesai enak, betul. Kalau naik singa belum sampai tujuan, dia udah turun, dicakar sama singa. Nah, ini nasib daripada pemimpin-pemimpin partai kita nih. Dia sampai tujuan belum tentu merasa aman. Kenapa? Singa yang dinaikin. Nah, ini terkungkung dalam hal begini luar biasa. Dia maju kena, mundur kena. Dia berontak terhadap penguasa sekarang, dia masuk penjara. Siapa yang tidak tahu bahwa partai-partai pimpinannya, pimpinan-pimpinan partai terkungkung dengan sandra mereka sendiri, dengan kelakuan mereka sendiri. Ada yang kardus durian, ada yang masalah kehutanan, belum lagi EKTP. Ini kalau dibuka semuanya ini luar biasa. Tersandra dengan kasus, dia mau berontak, dia nggak berani. Mau nggak mau, dia ikut juga dah. Nah, kita cari yang jujur. Siapa yang jujur, siapa yang berani, siapa yang tegas, siapa yang amanah. Itu pemimpin yang harus menjadi panutan kita. Siapa orangnya? Ya ntar kita lihat. Kagak enak kalau kampanye di sini. Iya. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Kita menolak Presiden Jokowi untuk cawe-cawe. Masih banyak pekerjaan yang lainnya. Jadilah negarawan, jadilah bapak bangsa. Ya, dengan mengatakan saya netral, saya ada di semua posisi. Saya ada di semua partai untuk bisa mengayomi daripada bangsa dan negara ini. Jadilah seorang negarawan. Ya, kalau cawe-cawe begini kan jadi pertanyaan. Jangan-jangan ntar kalau lu udah nggak jadi, lu takut masuk penjara, anak-anak lu masuk penjara, lingkungan lu masuk penjara, kan begitu akhirnya. Kira-kira begitu nggak ya? Iya. Jadi ada rasa ketakutan di situ. Tapi kalau menjadi bapak bangsa, ya, mengayomi semuanya, ya, turun bahasa kasarnya, dia turun daripada kekuasaannya dengan enak. Saya rasa masih ada ya, kebijakan-kebijakan dari presiden yang akan datang.
Tapi kalau dia terus ngotot begini, yang pada akhirnya nanti tidak baik buat untuk semuanya. Sekali lagi, tidak lain dan tidak bukan, rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah kepada seluruh lapisan umat Islam yang ada di Indonesia. Bukan saja umat Islam, tapi yang cinta negaranya, cinta republiknya. Dan kita harus cari pemimpin. Pemimpin yang benar-benar jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, dan satu lagi, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling penting kita butuh pemimpin yang ijazahnya asli. Jangan sampai pemimpin ijazahnya palsu. Setuju? Baik. Terakhir ini ke Bang Azam kan, Bang, ini sudah 21.48. Jam 22 kita harus akhiri. Sebelum jam 22 ada pembacaan pernyataan bersama. Ada waktu 5 menitan atau 7 menit lah buat Bang Azam. Nanti kuliah terserah antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, para senior kita juga, ada Bang Rafli, ada Bang Rosi, dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya hanya begini, mendapat info, tetapi info itu masih saya dalami. Rupanya di Solo itu ada perusahaan industri cakwe. Nah, karena mungkin keluarga besarnya suka cakwe, maka munculkannya dihilangkan dari cawe. Kira-kira begitu, kira-kira. Nah, saya nggak tahu apakah benar atau perlu pendalaman. Namun begini. Cakwe. Nah, itu dia. Namun yang jelas begini. Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar soal ekonomi. Mulai dari IKN juga disinggung, mulai dari kereta cepat juga disinggung, sampai modal hutang yang kacau balau juga disinggung. Artinya dari sisi ekonomi sampai juga sedikit menyentuh pada level ancaman-ancaman dari beberapa hadis dan Al-Quran. Nah, yang belum disinggung di sini soal ada 2 pasal. 2 pasal ini sebenarnya yang ada hubungan persisnya dengan cakwe-cakwe tadi, gitu ya. Jadi kalau kita tarik pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu melarang fasilitas negara, pemerintah, pendidikan, termasuk juga tempat ibadah dijadikan penyelenggaraan. Nah, saya ingat beberapa lama yang lalu itu Bang Nursi di istana itu digunakan itu oleh 5 parpol yang diundang. Ya, ada beberapa parpol juga Bang Rafli ya yang tidak diundang. Nah, ini kan sudah jelas. Ada konteks maksud saya, relevansinya dengan pasal 280 ayat 1 huruf H. Ini pelanggaran. Istana itu milik rakyat. Ya. Daulatnya rakyat. Hanya ditempati oleh orang yang dipilih oleh rakyat. Kan gitu Bang Dorsi kira-kira. Nah, sehingga konteks ini kaitan dengan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu masuk. Nah, lebih lagi ekstrim. Nah, ini yang cawe-cawenya juga lebih dalam, yaitu di pasal 547. Nah, di pasal 547 itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bahwa tidak boleh pejabat itu artinya memilih salah satu dan tidak memilih salah satu dalam konteks menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dan ini ada pidananya loh, Bang Rafli Harun. Saya baca itu 3 tahun loh. Pidananya 3 tahun. Nah, jadi saya pikir mau dipidana 3 tahun. kira-kira begitu. Boleh. Soal diterima atau tidak kan urusan Bang Rafli nanti yang bisa bantu itu. Gitu. Terserah Pak Kapolri lah ya. Ya, kira-kira begitu. Walaupun kita tahu itu impossible sama sekali, nggak mungkin lah ya. Jadi ini persoalannya. Kenapa saya begini melihatnya begini loh. Kenapa rezim ini berani cawe-cawe? Karena memang paranoid. Paranoid. Dia takut. Di samping memang tidak punya keahlian dalam sekolah dia. Loh, apa maksudnya? Loh, tadi sudah disinggung sama Ustadz
Hozainuddin bahwa ijazahnya nggak ada. Bagaimana? Nah, sehingga ya seenaknya ya dia melakukan apa yang menurut ukuran dan kemampuan dia gitu loh. Saya pikir karena ini waktu juga terus mengejar dan saya cuma menyampaikan 2 pasal tadi yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan hubungan juga korelasinya dengan cawe-cawe, maka fakta ini yang bisa kita lihat walaupun tadi sudah narasumber cukup banyak sekali bercerita dan memang waktunya tidak cukup. Nah, kalau dikumpulkan ini semua karakter warna ini akan dikeluarkan, tidak ada yang positif kayaknya nih. Untuk siapa sih berhutang besar itu? Untuk kepentingan siapa? Kalau nggak kepentingan asing itu, bukan kepentingan rakyat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Tentu kesalahan datang dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Menenteramkan sekali ini dari Ustadz Azam Khan. Kesempurnaan. Baik, demikian dari Bang Azam, dan sebelum pembacaan pernyataan bersama, mohon izin nanti semuanya untuk kita berdiri. Saya yang menyatakan, insya Allah nggak lama juga. Tapi sebelumnya saya bacakan polling yang diadakan di RH Channel. Pertanyaan demikian, mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? A, ingin memenangkan capres jagoannya 94%. B, ingin pemilu jujur dan adil, cuman 6% dari 88.000 K atau 88.000 gitu ya. K itu maksudnya ribu ya. Ada 88.000 orang yang 94%-nya hanya ingin memenangkan capres jagoannya. Berarti apa? Ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Amin Rais, banyak masyarakat sebenarnya tidak tertipu lagi soal cawe-cawe. Baik, terakhir untuk menutup acara ini, mohon semua untuk berdiri. Saya akan bacakan rekomendasi bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Baik. Yang lain nanti cukup menyimak saja, saya bacakan biar agak cepat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang tolak cawe-cawe Jokowi, tolak narasi politik identitas, kembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Belum lama ini Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dan tidak netral pada pemilihan presiden 2024. Padahal sebelumnya Jokowi menolak disebut ikut cawe-cawe soal Pilpres. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga selalu menyuarakan narasi penolakan terhadap politik identitas yang dapat dipahami sebagai penolakan terhadap politik berdasarkan Islam. Berkenaan dengan hal itu, kami, advokat, tokoh, dan ulama nasional menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024 yang dapat berujung chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Kedua, menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam, sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam Pilpres dan pemilu, di mana caleg dan capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam, bahkan memusuhi Islam. Ketiga, mendesak agar Presiden Jokowi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi hakikatnya adalah merampas hak atas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial, dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apapun dari Presiden. Baik dengan dalih demi masa depan bangsa atau karena pentingnya Pilpres atau dalih apapun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi. Kelima, mengajak segenap elemen anak bangsa baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya untuk ikut serta aktif mengontrol jalannya pemerintahan dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apapun dalam kontestasi Pilpres 2024
dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Keenam, menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik dan para politisi untuk ikut mengontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan, sebab jika dibiarkan pada akhirnya, partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rejim Jokowi. Jakarta, 8 Juni 2023, advokat tokoh dan ulama nasional tertanda. 1. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA. 2. Ahmad Kozuddin SH. 3. Dr. Refli Harun SH MH LLM. 4. Habib Muhammad bin Hussein Alatas. 5. Dr. Haji Ihsanuddin Nursi BEC SH MSI. 6. Muhammad Ishak SE. 7. Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC. 8. Kiai Haji Toha Kholili. 9. Mudrik Setiawan Malkan Sangidu Solo. 10. Dr. Muhammad Taufik SHMH. 11. Mudrik Al-Hanan Solo. 12. Profesor Dr. Suteki SHM Hub. 13. Profesor Insinyur Daniel Muhammad Rashid MPHIL PhD MR Dina. 14. Profesor Institut Widi Agus Pratikto SMC. 15. Kiai Haji Misdat Ali Aska LC. 16. Yusuf Pulungan. 17. Ismar Safruddin. 18. Ustadz Arif Alfian Tanjung. 19. Edi Mulyadi. 20. Dr. Abdullah Al-Katiri, dan hingga nomor yang ke-33, yakni ada 33 Haji Zainal Mustafa SPD SHMH, 34 Dr. Herman Kadir SHMA, dan 35 Heru Purwanto SH. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.